Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Mari kita lihat. Yang pertama, apa itu sebenarnya pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu ekosistem dan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas suatu lingkungan. Adanya pencemaran lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya akan menurun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi di sini dapat diartikan bahwa pencemaran adalah masuknya benda asing ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu terganggu dan tidak dapat berjalan secara normal. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh zat yang disebut sebagai polutan yang kemudian masuk ke dalam lingkungan baik disebabkan aktivitas manusia maupun faktor-faktor alam. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila 1. Kadarnya melebihi ambang batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, berdasarkan sumbernya atau tempat pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan terakhir ada pencemaran suara dan cahaya. Kita akan bahas masing-masing dari jenis pencemaran ini. Yang pertama adalah mengenai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat asing ke dalam air sehingga mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Faktor-faktor penyebab pencemaran air dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, karena disebabkan oleh limbah pabrik, yaitu jenis limbah yang berasal dari kegiatan industri. Dapat berupa limbah-limbah organik, contohnya seperti sisa tekstil dan sisa pengolahan pabrik kertas, maupun zat anorganik seperti pada logam-logam berat, seperti raksa, kadmium, timbal, dan zat kimia lainnya. Nah, zat-zat logam berat ini sangat berbahaya, selain bagi lingkungan juga berbahaya bagi makhluk hidup karena sifatnya yang beracun. Kemudian ada yang disebut sebagai limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, baik organik maupun anorganik, berupa sisa makanan, kayu dan daun atau bahan organik, ataupun puing-puing, bekas perabotan, besi, plastik, dan deterjen, yaitu bahan-bahan anorganik. Nah, limbah rumah tangga ini banyak ditemukan mencemari perairan di sekitar rumah kita. Kemudian ada pula limbah dari pertanian, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pertanian, seperti sisa pupuk dan pestisida. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya zat-zat organik dalam jumlah banyak yang menyebabkan terjadinya penyuburan badan air. Hal ini akan mengganggu ekosistem air, sebab air akan menjadi sangat pekat dan terjadi blooming alga atau pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Dan blooming alga ini dapat terlihat jelas dengan ciri-ciri berupa perubahan warna air menjadi hijau. Kemudian, akibat blooming alga ini, kadar oksigen di air menurun sehingga ikan-ikan akan mati dan mengganggu keanekaragaman di air. Nah, apa saja dampak dari pencemaran air? Dampak pencemaran air yang pertama pastinya adalah menurunnya kualitas air. Kandungan zat polutan akan merusak kualitas air itu sendiri, sehingga air tidak layak untuk digunakan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, maupun untuk air minum.
Kemudian, kerusakan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Eutrofikasi dan zat beracun lainnya dapat membunuh organisme air seperti ikan, udang, dan lain-lain, sehingga keanekaragaman hayati akan rusak. Dengan rusaknya keanekaragaman hayati, maka rantai makanan pun dapat terganggu. Kemudian, pencemaran air juga dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan, terutama pada penduduk yang tinggal di sekitar sumber air tersebut. Zat beracun dalam air dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti contohnya diare maupun disentri, hingga yang berbahaya, seperti contohnya penyakit Minamata di Jepang yang merusak sistem saraf akibat cemaran merkuri. Nah, masih banyak lagi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai pencemaran udara. Nah, apa saja faktor terjadinya pencemaran udara? Pencemaran udara disebabkan oleh adanya zat-zat atau gas polutan yang mencemari udara. Gas ini contohnya seperti COX, SOX, NOx, gas CFC, metana, serta gas-gas lainnya. Nah, sumber-sumber dari gas pencemar udara ini dapat berupa, pertama, berasal dari bencana alam, seperti contohnya gunung berapi yang mengeluarkan asap dan debu belerang yang mencemari udara. Kemudian dari kebakaran ataupun pembakaran disengaja, seperti kebakaran hutan yang menyebabkan kandungan gas CO2 akan meningkat di udara. Kemudian dapat pula dari asap-asap kendaraan bermotor, dapat berasal dari kegiatan industri ataupun asap-asap pabrik, dan dapat pula dari gas pertanian. Seperti contohnya kotoran sapi akan banyak menghasilkan gas metan yang mencemari udara. Nah, dampak dari pencemaran udara ini sama bahayanya dengan pencemaran air. Contoh dampak yang pertama adalah akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Yang paling umum dari pencemaran udara, gangguan kesehatannya seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini terjadi pada orang-orang yang setiap hari terpapar polutan di udara. Kemudian, gas NOx dan SOx juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat merusak tumbuhan maupun benda-benda di sekitarnya karena sifatnya yang korosif. Kemudian, gas COX adalah gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, mengenai pemanasan global ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Terakhir, gas CFC dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar UV secara berlebihan. Terlalu banyak sinar UV yang masuk bumi dapat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti contohnya dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Kita beralih lagi ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah pencemaran yang disebabkan berbagai zat non-biodegradable atau zat-zat yang tidak dapat terurai secara alami yang berada atau masuk ke tanah. Sumber dari zat ini antara lain, pertama disebut limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Contohnya seperti bentuk limbah padat, yaitu kaleng, plastik, kaca, dan besi, di mana tanah tidak dapat menguraikannya secara alami. Kemudian ada limbah cair, contohnya tinja, oli, minyak, cat, dan deterjen. Nah, limbah-limbah ini apabila memasuki ke tanah dan tanah tidak dapat mendegradasinya atau menguraikannya, maka menjadi bentuk pencemaran tanah. Kemudian ada pula limbah-limbah sisa industri, yaitu sisa pengolahan industri dan berbagai logam berat seperti tembaga, perak, timbal, krom, aksen, raksa, dan banyak lagi yang dapat membunuh mikroba tanah. Nah, bahayanya dari limbah industri adalah kebanyakan bersifat beracun, sehingga dapat pula menyebabkan penyakit pada manusia. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah
apabila di antara zat limbah industri tersebut terdapat zat radioaktif yang berbahaya radiasinya bagi manusia. Kemudian limbah-limbah pertanian, contohnya seperti sisa pupuk dan pestisida. Nah, dampak dari pencemaran tanah ini yang terutama adalah masalah kesehatan manusia akibat zat-zat beracun yang mencemari tanah. Kemudian, dapat mengganggu ekosistem dan rantai makanan, sebab pencemaran tanah biasanya akan membunuh pengurai-pengurai yang ada di tanah, sehingga rantai makanan dapat terganggu dan keseluruhan ekosistem juga terganggu. Terakhir, dengan adanya pencemaran tanah dapat menghilangkan kesuburan tanah. Tanah yang tidak subur tidak dapat ditanami lagi oleh petani dan tidak dapat menjadi lahan pertanian. Dan terakhir, kita memasuki pencemaran suara dan pencemaran cahaya. Jadi, apa itu sebenarnya pencemaran suara dan pencemaran cahaya? Pertama, kita bahas mengenai pencemaran suara. Pencemaran suara adalah berbagai suara ataupun kebisingan yang mengganggu lingkungan sekitar. Sumber dari pencemaran suara ini dapat berupa klakson kendaraan, mesin-mesin pabrik, kegiatan konstruksi, dan lain sebagainya. Pencemaran suara ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar hingga perasaan stres. Kemudian kita masuk ke pencemaran cahaya. Untuk pencemaran cahaya ini sendiri adalah banyaknya intensitas cahaya secara terus-menerus. Terlalu banyak cahaya yang intens setiap hari dan setiap waktu akan mengganggu lingkungan. Sumber-sumber cahaya ini dapat berasal dari lampu-lampu perkotaan, lampu kendaraan, dan sebagainya. Dengan adanya cahaya yang terus-menerus dapat menyebabkan stres maupun mengganggu jam biologis tubuh baik pada hewan dan manusia. Sebagai contoh kasus, di mana di Singapura, di mana masyarakatnya mulai terganggu zat biologis karena antara siang dan malam tidak ada perbedaan intensitas cahaya. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang pencemaran. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.